Baiklah, ini merupakan lanjutan dari materi kita di kelas, yaitu forensik sistem operasi dengan Windows. Di sini intinya adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi detektif digital untuk mencari dan memahami jejak-jejak yang ditinggalkan di komputer Windows. Itulah yang menjadi materi pertemuan kita ini. Pendahuluan forensik digital pada Windows. Definisi forensik digital adalah sains identifikasi, preservasi, analisis, dan presentasi bukti digital. Yang pertama adalah identifikasi dan eksplorasi data, preservasi integritas bukti, analisis dan mendalam dalam jejak digital, presentasi untuk tujuan hukum. Pentingnya forensik sistem operasi Windows, yaitu Windows adalah sistem operasi yang paling umum menjadikannya target utama serangan. Dominasi pasar sistem operasi global, artefak kaya untuk investigasi, kritis dalam respon insiden dan keamanan. Slide yang berikutnya yaitu fase forensik digital. Di sini adalah identifikasi dan sumber daya bukti. Yang pertama adalah mengenali kejadian yang tidak biasa dan menilai dampak awal pada sistem, yaitu anomaly detection, initial assessment, dan indicator of compromise. Yang kedua adalah preservasi dan akuisisi data, itu mengamankan bukti digital dan membuat salinan forensik yang tidak berubah, yaitu chain of custody, full disk imaging, dan evidence integrity. Yang ketiga adalah analisis data, memeriksa data yang terkumpul untuk menemukan artefak dan pola relevan, yaitu mulai dari Windows event logs-nya, prefect file-nya, dan registrasi HIPAA-nya. Yang keempat adalah pelaporan temuan dengan cara mendokumentasikan hasil investigasi dan menyajikan bukti secara jelas. Itu structure report-nya, legal admissibility-nya, dan actionable insight-nya. Inilah alat utama forensik digital. Yang berikutnya adalah identifikasi sumber daya yang relevan. Yang pertama adalah memahami struktur file Windows atau NTFS, yaitu cara Windows mengatur file. Di sini yaitu bagaimana Windows menyimpan dan mengatur melacak semua file kita. Memahami ini penting agar kita tahu di mana harus mencari. Yang kedua, lokasi data kritis, yaitu registry dan log peristiwa, perfect text atau otak, dan buku harian Windows. Di sini disampaikan bagaimana seperti log peristiwa, seperti buku harian yang mencatat semua aktivitas sistem. Perfect text itu mencatat program apa saja yang pernah dijalankan. Ini adalah harta karun bagi detektif digital. Alat akuisisi forensik umumnya misalnya FTK Imager, autopsi, alat bantu untuk detektif dan digital. Contoh FTK Imager untuk membuat salinan persis hard drive atau autopsi yaitu untuk melihat isi salinan. Mereka adalah alat bantu utama untuk forensik digital. Yang berikutnya adalah strategi akuisisi data yang efektif, rencana pengambilan bukti. Menyalin data tidak bisa sembarangan. Kita perlu rencana dan matang agar bukti tidak rusak, tidak berubah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini namanya strategi akuisisi data yang efektif. Yang berikutnya adalah analisis data efektif atau fase analisis. Setelah kita salin, kita mulai mengintip ke dalam registrasi. Di sini kita bisa melihat program apa yang diinstal, kapan terakhir kali user untuk masuk, atau pengaturan sistem apa yang diubah. Ini seperti melihat apa saja yang pernah terjadi di komputer itu. Pemeriksaan mendalam log peristiwa Windows atau event log membaca catatan penting. Kemudian kita akan buka buku harian Windows yaitu event log. Di sini tercatat setiap kali kejadian penting mulai dari komputer dinyalakan, login gagal, program error, sampai aktivitas keamanannya.
Dengan membacanya, kita bisa tahu urutan kejadiannya. Mengurangi file privatic atau jumplitis untuk eksekusi program, melihat program yang pernah dijalankan. Di sini kita bisa tahu program apa yang dijalankan, kapan, dan seberapa sering. Sangat berguna untuk mengetahui perilaku user atau malware. Slide yang keenam yaitu menjelaskan teknik analisis lanjutan. Tidak cukup aktivitas offline, kita juga bisa menelusuri jejak digital di internet. Riwayat browser, cache, hotkeys, atau semua bisa memberitahukan kita situs apa yang dikunjungi dan kapan. Ini bisa mengungkapkan aktivitas online yang mencurigakan. Pemulihan file terhapus, yaitu tahukah Anda ketika file dihapus biasanya tidak langsung hilang begitu saja. Adakah kemungkinan kita bisa mengembalikan file-file itu, terutama dari ruang kosong di hard drive yang disebut dengan unallocated space? Ini adalah trik detektif yang ampuh. Yang berikutnya adalah analisis RAM dan untuk overtake volatil, melihat pikiran komputer saat menyala. RAM itu seperti memori jangka pendek. Ketika komputer mati, isinya hilang. Tapi jika kita bisa mengambil snapshot dari RAM saat komputer menyala, kita bisa lihat apa yang ada di pikirannya. Saat itu seperti program yang sedang berjalan, password atau malware yang tersembunyi. Slide yang ketujuh itu menjelaskan temuan yang mudah dipahami. Yang pertama, struktur laporan forensik standar atau laporan yang rapi dan jelas. Laporan forensik harus rapi dan jelas. Ada struktur bakunya mulai dari pendahuluan, metode investigasi, temuan sampai kesimpulan. Ini penting agar laporan kita mudah dibaca dan diterima oleh siapapun. Yang kedua, pemanfaatan visualisasi data, timeline, grafik, dan kejelasan menjelaskan dengan gambar. Angka dan tulisan bisa membosankan. Gunakan gambar seperti timeline untuk menunjukkan urutan kejadian atau grafik untuk membandingkan data. Visualisasi membuat temuan kita mudah dicerna dan lebih menarik. Penyampaian bukti dan bahasa dengan jelas, objektif, berbicara fakta bukan opini. Dalam laporan kita berbicara fakta bukan opini atau dugaan. Gunakan bahasa yang lugas, tidak berbelit-belit, dan selalu didukung oleh bukti digital yang konkret. Ingat, kita adalah ilmuwan, bukan pendongeng. Yang berikutnya adalah formalisasi rekomendasi berbasis temuan, memberi saran dari hasil investigasi. Terakhir, dari hasil investigasi kita bisa memberi saran atau rekomendasi, misalnya, agar kejadian ini tidak terulang, sebaiknya sistem diperbaharui. Rekomendasi ini harus logis dan berdasarkan apa yang kita temukan. Skenario kasus sederhana penyelidikan pelanggaran kebijakan. Mari kita bayangkan sebuah kasus sederhana. Anda karyawan yang diduga menginstal software bajakan di komputer kantornya. Padahal itu melanggar kebijakan perusahaan adalah contoh kasus nyata yang sering terjadi. Langkah-langkah investigasi forensik dilakukan bagaimana kita mencari buktinya. Dalam kasus ini kita akan mulai dengan mengidentifikasi komputer yang diduga, lalu mengakuisisi data secara forensik dan kemudian menganalisis registrasi perfektif yang mungkin riwayat browsernya. Temuan utama dan bukti ditemukan. Apa yang kita temukan? Dari analisis kita mungkin menemukan entry registrasi yang menunjukkan instalasi software seperti timestamp di perfektif yang mengidentifikasikan kapan program itu terakhir dijalankan. Semua itu adalah bukti. Kesimpulan dan dampak pelanggaran, hasil dan makna temuan. Kesimpulannya, kita bisa menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kebijakan berdasarkan bukti digital yang ada. Kita juga bisa menjelaskan dampaknya, misalnya risiko keamanan bagi perusahaan. Tantangan dan tren masa depan pada forensik sistem Windows. Penanganan enkripsi dan obfuscation data, mengatasi data terkunci. Ke depan tantangan terbesar kita adalah data yang terenkripsi dan tersembunyi. Semakin banyak yang menggunakan enkripsi, semakin sulit bagi kita untuk mengakses dan menganalisis bukti. Ini bukti alat bantunya. Forensik lingkungan atau cloud forensik mengusut bukti di awan. Banyak data kita sekarang tersimpan di awan atau cloud seperti Google Drive atau OneDrive. Ini berarti kita juga harus belajar cara
menyusut bukti. Di lingkungan cloud berbeda dengan hard drive fisik, ini adalah bidang yang terus berkembang. Peran AI dan otomatis dalam analisis forensik mempercepat investigasi teknologi. Untuknya teknologi juga membantu kita, kecerdasan buatan AI dan otomasi yang memainkan peran besar untuk mempercepat proses analisis data yang sangat banyak. AI bisa membantu mencari pola anomali lebih cepat dan aman. Kesimpulannya yaitu analisis log Windows mendalam, perfecting file, jejak eksekusi aplikasi, forensik registry, konfigurasi sistem dan aktivitas, analisis NTFS, pemulihan file dan timeline-nya, tools akuisisi, imager dan autopsi, teknik canggih seperti memori pemulihan data, tantangan enkripsi dan web. Pentingnya keahlian forensik sistem operasi Windows yang pertama adalah mengidentifikasi bukti digital krusial, merekonstruksi insiden cyber akurat, mendeteksi aktivitas berbahayanya tersembunyi, mendukung proses hukum dan investigasi, adaptasi terhadap ancaman digital. Sekian presentasi ini, terima kasih.